Mari ucapkan perkataan firman yang membawa kehidupan. Semua kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Ia melakukannya dengan berfirman atau dengan mengucapkan perkataannya. Artinya, Tuhan bicara dan sesuatu tercipta. Begitulah dahsyatnya kuasa ucapan. Marilah kita meneladani Tuhan yang selalu mengucapkan perkataan firman yang membawa kehidupan. Bila kita sungguh-sungguh mengucapkan firman dengan hati yang percaya, maka hal itu dapat dijadikan bagi kita. Khususnya pada saat sekarang ini, di mana banyak kehidupan kita berubah oleh karena dampak pandemi COVID-19. Kita harus terlebih lagi menjaga ucapan kita. Janganlah ikuti semua emosi kita, sehingga kita terus-menerus mengucapkan hal-hal yang kalah atau negatif. Ucapan yang kalah dapat membuka pintu bagi setan atau mengundang kuasa setan untuk menaruh hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Justru ketika emosi yang tidak baik sedang melanda kita, kita perlu mengikuti suara Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus akan menolong kita dan menguatkan kita, sehingga kita mampu mengucapkan hal yang baik. Bahkan Roh Kudus dapat mengingatkan firman Tuhan kepada kita untuk kita ucapkan di tengah-tengah situasi yang tidak baik yang sedang kita alami. Misalnya, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bukan hanya hidup dan mati bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain yang mendengar perkataan kita. Perkataan kita dapat memberi kehidupan bagi orang lain dan memberkatinya. Atau sebaliknya, perkataan kita dapat meruntuhkan iman orang lain, menyakitinya seperti racun yang mematikan. Adalah pilihan kita bagaimana kita menggunakan perkataan kita. Biarlah kita tidak memilih menjadikan lidah kita sebagai racun. Itu semua dimulai dari sikap hati kita. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ayat ini jelas mengatakan bahwa semua tergantung dari hati kita. Itu sebabnya penting sekali untuk menyimpan firman Tuhan di dalam hati, agar firman Tuhan jugalah yang kita ucapkan dari mulut kita. Janganlah kita menyimpan dosa di dalam hati, seperti dendam, amarah, kebencian, luka hati, atau kesombongan. Sebab akhirnya itu yang akan kita ucapkan atau kita keluarkan. Biarlah ucapan kita selalu penuh dengan firman kebenaran. Itulah yang membawa kehidupan bagi kita dan bagi setiap orang yang mendengarnya. Janganlah kita mau berdusta ataupun memutarbalikkan kebenaran. Yesaya 5 ayat 20 berkata, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ingatlah bahwa setan selalu memutarbalikkan kebenaran, karena setan adalah bapa pendusta. Setan adalah musuh kita. Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran.
Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi janganlah membiasakan diri berdusta atau berbohong, sekecil apapun itu. Jika kita membiasakan diri berdusta, itu akan mengeraskan hati nurani kita. Sebenarnya Roh Kudus selalu berbicara di dalam hati nurani kita. Tetapi jika kita terus suka berbohong, maka lama-kelamaan hati nurani kita akan menjadi keras. Kita tidak peduli lagi kepada suara Roh Kudus. Kita bahkan tidak tahu lagi bedanya yang salah dan yang benar. Tetapi yang terpenting adalah kehendak kita terpenuhi. Lalu apa yang kita rasa benar dan apa yang menguntungkan kita, itulah yang harus dilaksanakan. Hal seperti ini sangat berbahaya. Orang-orang yang sudah terbiasa berbohong, sudah keras hatinya, maka biasanya mereka tidak peduli lagi kepada orang lain. Walau mereka menyakiti hati orang lain, mereka tidak menyadarinya. Mereka justru merasa diri mereka benar. Mereka mempercayai kebohongan mereka sendiri. Janganlah pernah menjadi orang demikian. Setiap kali kita berbohong, kita memakai senjata favorit setan, karena dia adalah bapa pendusta. Marilah kita selalu berkata benar, selalu jujur, selalu mengucapkan firman Tuhan, dan bukan perkataan dusta. Bohong ataupun dusta adalah hal yang dibenci Tuhan. Tidak mungkin kita menjadi anak Tuhan yang sejati bila kita tetap mau hidup dengan selalu berbohong. Amsal 6 ayat 16-19 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Sebaliknya, dari mengucapkan perkataan dusta yang membawa kehancuran bagi diri kita maupun bagi orang lain, marilah ucapkan perkataan firman yang membawa kehidupan bagi diri kita dan bagi orang lain. Perkataan firman Tuhan akan menurunkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dalam keadaan yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan menghidupkan dalam hati kita ayat firman Tuhan yang sesuai dengan keadaan tersebut, agar kita dapat menghadapi keadaan itu dengan hati yang penuh dengan iman. Dan juga kita terus bertekun mengucapkan perkataan firman, sampai akhirnya kita akan berhasil keluar dari keadaan tersebut dengan kemenangan. Pada waktu Bapak Benjamin Munte masih mulai pelayanannya di desa-desa, ia dan Ibu Munte harus ke Jakarta untuk mengurus izin GKI untuk beroperasi di seluruh Indonesia. Tapi ketika itu ia juga sedang sakit keras dan ia harus tinggal lebih lama di Jakarta. Pada waktu itu izin tersebut belum juga ia dapatkan, walau ia sudah berusaha dengan cara-cara yang terbaik. Dan ditambah lagi ia juga sedang berjuang dengan keadaannya yang masih sangat sakit. Suatu hari ia naik bus umum dengan dipapah oleh Ibu Munte karena keadaan tubuhnya yang sangat lemah, untuk pemeriksaan laboratorium di rumah sakit Pertamina. Ketika bus tersebut melewati Stadion Senayan, Bapak Munte berkata, "Suatu hari saya akan berkhotbah dan memberitakan Injil di stadion yang besar ini." Walau ia sedang sakit, ia memiliki iman untuk memberitakan Injil kepada banyak orang di stadion tersebut. Dan ia mengucapkan perkataan yang menang.
perkataannya itu sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus ia telah menjadi sembuh. Bapak Munte sangat percaya bahwa ia pasti sembuh dari penyakitnya yang parah itu dan akan mampu berkhotbah lagi untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ibu Munte menyimpan perkataan tersebut dalam hatinya, walaupun saat itu kelihatannya hal itu sangat tidak mungkin sama sekali. Tetapi ternyata memanglah belasan tahun kemudian Bapak Munte benar-benar berkhotbah di Stadion Senayan yang dihadiri puluhan ribu orang untuk memberitakan Injil Kristus yang disertai dengan mujizat Tuhan. Bahkan pada hari tersebut, walaupun hujan turun, namun jiwa-jiwa tetap tinggal mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan banyak kesaksian mujizat terjadi kepada jiwa-jiwa tersebut. Juga izin gereja GKI akhirnya berhasil didapatkan, sehingga saat ini banyak cabang GKI dapat beroperasi di seluruh Indonesia. Bahkan izin gereja tersebut ternyata Tuhan berikan pada tanggal hari ulang tahun Bapak Munte, sehingga sepertinya Tuhan memberikan hadiah ulang tahun kepadanya. Sungguh Tuhan Yesus sangat baik. Namun hal itu tidak terlepas dari Bapak Munte yang tidak mau menyerah. Ia tidak mengucapkan perkataan kalah seperti keadaan ini terlalu sulit. Bagaimana mungkin aku harus mendapat izin untuk gereja sedangkan aku sendiri sedang sakit parah, atau aku tidak melihat ada jalan keluar dari situasi ini. Aku sudah terlalu lemah oleh penyakit ini. Justru Bapak Munte berkata, aku sembuh, aku akan melayani lagi, aku akan memberitakan Injil. Ia mengucapkan perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang membawa kesembuhan, membawa kehidupan, dan membawa kemenangan untuknya. Ia benar-benar mendapatkan izin gereja. Ia juga sembuh, dan ia kemudian dapat memberitakan Injil seperti yang diucapkannya dengan iman. Kita pun dapat melakukan hal yang sama, karena Roh Kudus yang sama yang memampukan Bapak Munte pada saat itu juga pasti memampukan kita pada masa sekarang ini. Biarlah perkataan kita selalu penuh dengan firman Tuhan yang membawa kehidupan bagi kita pada masa sekarang ini dan juga untuk masa yang akan datang. Amin.